down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mona Fauziah. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu qiraat. Di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian ilmu qiraat, yang kedua relasi antara Al-Qur'an dan qiraat, yang ketiga yaitu pengaruh perbedaan qiraat pada ayat tentang wudu terhadap fikih wudu. Sini memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian ilmu qiraat, yaitu dari Imam Ali Al-Sabuni, al-qira'atu huwa madhab min madhahibin naqli fil Qur'an yadhhabu bihi imam min al-a'immatil qira'at madhhaba yukhalifu ghairihi fil naqli bil Qur'anil Karim wa hiya thabitatu bi asanidiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qiraat adalah suatu madhab tertentu tentang cara pengucapan Al-Quran yang dianut seorang imam qiraat yang berbeda dengan madhab lainnya berdasarkan sanad-sanadnya yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita membahas tentang relasi antara Al-Quran dan qiraat. Al-Quran, yang pertama, Al-Quran adalah wahyu. Qiraat adalah cara membaca Al-Quran merujuk pada isi dan makna dari kitab suci yang bersifat tetap dan tidak berubah. Qiraat adalah cara atau metode membaca Al-Quran berdasarkan sanad yang mutawatir atau diriwayatkan secara berkesinambungan sampai dan terpercaya. Yang kedua yaitu qiraat berasal dari perbedaan dialek Arab. Qiraat muncul karena adanya perbedaan dialek dan logat dalam bahasa Arab. Rasulullah memperbolehkan beberapa perbedaan dalam membaca Al-Quran untuk memudahkan umat dari berbagai suku dan bangsa. Yang ketiga yaitu qiraat membantu menjaga keaslian Al-Quran dari segi pelafalan dan bacaan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, yaitu mempelajari qiraat juga membantu memahami variasi makna dalam Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam, sedangkan qiraat adalah cara membaca Al-Quran yang diwariskan dari Rasulullah. Yang keduanya memiliki hubungan erat dalam menjaga keaslian dan makna Al-Quran sesuai dengan tradisi Islam yang sahih. Di sini saya akan memberikan contoh dari Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang membahas tentang ayat wudu, yaitu saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas tentang pengaruh bacaan qiraat pada makna fikih dari ayat tadi yang saya bacakan. Yang pertama yaitu dari kata wamsahu biru'usikum, ini adalah qiraat hafaz dari Asim, dibaca dengan harokat kasrah pada kata biru'usikum. Makna qiraat ini mengusap kepala sebagian saja sudah cukup dengan ayat wa amsahu biru'usikum. Karena apa? Mazhab yang mengikutinya itu mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa mengusap sebagian kepala sudah mencukupi karena penggunaan kata biru'usikum memberikan makna sebagian. Dalam qiraat lain seperti qiraat Ibnu Amir dan Hamzah, kata dibaca tanpa adanya bi. Jadi wamsahu biru'usikum jadi wamsahu ru'usikum. Makna qiraat ini mengusap seluruh kepala adalah wajib. Jadi ini adalah dari mazhab Maliki. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita cukup sebagian saja, tetapi dengan mazhab Maliki kita wajib untuk mengusap seluruh kepala. Selanjutnya yaitu kata wa arjulakum, yaitu qiraat hafaz dibaca dengan harokat nasab atau fathah yang membahas tentang kaki harus dicuci. Mazhab yang memilikinya itu mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali yang mewajibkan mencuci kaki dalam wudu. Dalam qiraat lain seperti qiraat Hamzah dan Abu Amr, kata wa arjulakum dibaca dengan harokat kasrah yang membuatnya terhubung dengan perintah mengusap atau mashu. Makna qiraat ini kaki cukup diusap bukan dicuci, khususnya dalam kondisi mengenakan khuf.
Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu hal yang mengarah pada perbedaan pendapat antara mazhab fikih, meskipun sebagian besar mazhab sepakat dengan prinsip dasar wudhu, namun para ulama menggunakan qiraat sebagai bagian dari alat tafsir untuk menentukan hukum yang lebih tepat sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Kesimpulan yang kedua yaitu Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan sebagai petunjuk umat Islam, sementara qiraat sebagai cara membaca sesuai dengan ajaran dari imam-imam qiraat berdasarkan sanad sampai kepada Rasulullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.